Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, kita buka perkuliahan kita hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu suaranya satu ruangan tuh banyak suara gitu tadi itu ya. Tolong dimatikan satunya yang aktif saja itu ya. Oke, mahasiswa jurusan HKI semester 4 kelas D. Hari ini kita kembali masuk di pertemuan kelima pada mata kuliah Hadis Hakam 1. Sebelum saya lanjutkan, saya akan informasikan bahwa absensi akan saya share di kelas Zoom meeting ini saja. Ya. Tidak saya share di kelas Google Classroom. Untuk menghindari mahasiswa yang tidak masuk di Zoom meeting untuk absen. Jadi tolong nanti absen jangan di-share keluar ya. Hanya untuk yang ada di Zoom meeting saja. Jadi yang masuk, yang absen saja. Yang absen hanya yang masuk saja. Oke, saya akan share ya. Sebentar. Satu persatu. Oke, ini dia ya. Silakan kalian isi absensinya sekarang sambil mengikuti perkuliahan pada hari ini. Oke, sudah selesai. Silakan. Silakan diisi ya, segera ya. Yang baru bergabung, silakan diisi absensinya. Ya, silakan diisi ya. Diisi dulu. Oke, baik. Kita lanjutkan sambil jalan. Tolong diisi. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi pertemuan kelima, yaitu tentang pendalaman hadis materi kedua yang sudah disampaikan pada minggu lalu pada pertemuan keempat. Dan mohon maaf karena pertemuan keempat saya tidak bisa bertemu langsung ya, baik melalui pertemuan di kelas ataupun pada Zoom meeting karena saya ada kesibukan. Dan hari ini sebenarnya saya akan berangkat ke Serang, tapi karena tiba-tiba anak saya sakit, jadi ya tidak bisa. Terpaksa saya batalkan dan hanya bisa diganti dengan perkuliahan secara online melalui aplikasi Zoom meeting seperti hari ini. Mohon dimaklumi ya. Dan sebelum saya lanjutkan, saya sedikit mau mengevaluasi materi pertemuan keempat. Materi pertemuan ketiga yang membahas tentang pendalaman hadis materi 1, yaitu hadis tentang toharoh. Saya melihat ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi kepada yang bersangkutan.
Oke, tolong perhatikan ya, ini dia. Bentar. Saya mau tampilkan dulu ya. Oke. Saya tampilkan. Oke, perhatikan. Ini dia. Oke, sudah kelihatan belum? Oke, lihat ya, perhatikan nih. Di sini saya memberikan nilai kepada tugas 1 dengan beberapa variasi. Ada yang 65, ada yang 95, ada yang 75, dan ada yang bahkan 50. Oke, saya mau tanya dulu yang dapat nilai 50. Coba nih, siapa ini? Aneh nih, saya dapat 50 ini. Ini. Muhammad Qori Murdani. Ada nggak Qori? Ada Qori nggak? Mana Qori? Iya Pak, ya. Mana videonya? Videonya aktifkan Qori. Videonya aktifkan. Iya Pak. Saya mau tanya Qori. Kenapa dapat 50 kamu? Nggak tahu Pak. Kenapa? Kok bisa ini? Saya kasih catatan apa ini? Tugas tidak dikerjakan dengan serius. Coba bayangkan. Mana letak keseriusan tugas yang kamu kerjakan? Di mana coba? Kamu serius nggak mengerjakan tugas? Saya tanya. Iya Pak. Hah? Iya. Iya apa? Iya serius apa iya tidak serius? Ya serius itu Pak. Hah? Serius atau Pak? Serius gimana? Coba perhatikan nih tugasnya. Lihat nih. Nah, perhatikan nih, Qori. Nih, ada sepenggal doang ini. Secuil doang ini. Ini yang kamu anggap serius. Ayo, mana keseriusannya? Mana keseriusannya coba? Saya kan sudah bilang bahwa tugasnya adalah 1, mencari sanad. Nah, sekarang kamu ketemunya di mana ini coba? Hah? Ketemunya di mana kamu? Ketemu apanya Pak? Hah? Ketemu hadisnya. Ya di mana kamu carinya? Coba saya tanya. Hah? Di Bulughul Maram. Bulughul Maram kamu ya ada jelas ini. Terlalu pintar kamu, terlalu cerdas. Saya kan sudah bilang, kalau kamu nyari sanadnya bukan di Bulughul Maram, tapi di mana? Di Kutubus Sittah. Perhatikan, kamu jangan lengos doang ini dari dengarkan omongan saya. Coba nih. Harusnya kamu cari kemana? Cari di hadis yang ada kaitannya dengan itu. Coba. Coba hadisnya nomor Iya berapa? Pak. Hadis nomor berapa kamu? Hadis ke apa? 28. Hah? 28 Pak. Hadis 8. 28. 28. Banyak amat. 28 ya, oke. Lama kana yaumu Khaibar amar Rasulullah SAW Aba Talhata fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum min khumuril ahliyah fa inna rijsun muttafaqun alaih. Saya tanya, kalau muttafaq alaih itu berarti nyarinya di kitab apa? Hah? Apa Pak? Udah dengerin. Kamu kalau mencari muttafaq alaih itu di kitab hadis apa coba? Kutubus Sittah kan? Iya di apa nama kitabnya? Oh. Di Ibanatul Ahkam ada di Sahih Bukhari. Hah? Ini yang bikin saya jadi kesal ini. Kalau kamu menjawabnya asal-asalan ini. Ibana segala macam Bulughul Maram. Dari mana itu? Dari Hong Kong. Coba perhatikan baik-baik kalau saya menjelaskan. Dia udah ngelantur kamu. Begini nih yang bikin saya jadi kesal ini.
Kalau kamu mendapat istilah muttafaqun alaih, berarti kamu mencarinya di kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Muslim. Terlalu pintar kamu itu, saking nggak bisanya terlalu pintar itu. Jadi kamu cari syaratnya di kitab Bukhari Muslim. Begitu. Kamu jadi kemana ini coba? Nol besar ini. Makanya saya kasih nilai 50 ini. Sama ini semuanya. Owan Royani mana ini? Anti Azharia ini mana? Coba. Anti sama Owan mana? Ayo mana? Ada nggak orangnya di sini? Halo Pak, ada Pak. Ada, Pak. Ayo coba kamu kerjanya apa ini? Kalau cuma begini. Owan, kamu kerjanya apa kamu? Itu Pak saya terjemahin. Ya, Apa? Apa yang kamu terjemahin? Pak. Apa yang kamu kerjakan ini? Itu nerjemahin itunya, Pak. Ya, siapa yang nyuruh kayak begitu? Aduh, melek Pak. Tolong diperhatikan baik-baik. Ini kalau perlu saya kasih nilai 0 ini kalau perlu ini. Ini masih kasihan saya. Kayaknya Pak. Tolong diperbaiki. Jangan sembarangan kamu ngerjain. Tidak serius tandanya ini. Ya, saya ingatkan, kamu udah serius kalau kayak begini. Kalau cuma sekedar mindahin tuh bisa semua orang itu. Tapi yang saya minta adalah keseriusannya. Kerjakan sesuai dengan petunjuk saya. Apa kurang jelas petunjuk saya? Begitu kan? Kalau kurang jelas, tanyakan. Kirim lewat pertanyaan di Google Classroom atau di YouTube channel saya. Kan sudah jelas itu. Maksudnya apa ini Pak? Saya akan jelaskan. Saya sudah kirimkan template-nya bahkan. Ini template ini tinggal kamu ganti-ganti doang ini. Tolong jadi perhatian. Kalau enggak saya bisa marah ini. Sembarangan ini. Tidak kerjakan dengan serius ini namanya. Ya. Perhatikan Owen, Anti, dan Kori. Kalau masih terulang lagi di pertemuan materi kedua, tugas yang hari ini akan saya berikan, masih sama, langsung saya kasih nilai 0. Khusus 3 orang ini. Yang lain otomatis kena juga yang akan bergabung di kelompok kamu di materi kedua nantinya. Kan saya akan titeni, kalau kata orang Jawa saya akan titeni, saya akan perhatikan ini. Owen, Anti, Kori, kalau masih sama, langsung. Kalau perlu saya tidak luluskan itu. Kamu tidak usah kuliah dah. Saya tidak luluskan kamu itu. Serius saya ini. Tidak usah ikut kuliah saya sudah. Kalau tidak serius. Kalau masih kayak begini, udah serius namanya ini. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Jaga baik-baik. Jangan cuma main-main mengerjakan tugas. Kalau memang ada kerjaan tugas, ya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Serius. Kalau enggak tahu, tanya. Bukan cuma kayak begini nih. Oke ya. Yang lain juga sama ini. Semuanya ini. Bukan cuma Owen, Anti, dan Kori. Semuanya. Berlaku. Ya, Pak. Berlaku semuanya nih. Jangan hanya kayak begini nih. Ini contoh buruk ini. Harus jadi pelajaran. Oke, baik. Yang kedua. Yang dapat nilai 65 ini. 65. Rival. Ada nggak rival orangnya? Ada rival nggak? Ada rival di sini? Nggak ada. Berikutnya, siapa lagi nih? Coba satu kelompoknya ini. Nih, coba lihat. Rifki, mana Rifki? Ada enggak Rifki? Rifki mana Rifki? Hadir Pak, hadir. Mana videonya? Mana videonya, Rifki? Hadir Pak, sinyalnya ini Pak, jelek Pak.
Oke, saya tanya, kenapa dapat 65 ini? Hah? Itu Pak masih belum mati cari sanatnya. Saudara rivalnya Bisa. sudah mau berkontribusi. Ah, coba suaranya udah jelas, suaranya gimana? Hah? Mencari sanatnya masih kurang paham Pak tadinya itu. Kunci mencari sanad itu adalah pada kalimat yang ada di tugasnya itu. Misalnya apa? Muttafaqun alaih. Atau misalnya akhrajahu Turmuzi atau akhrajahul arba'ah atau rawahun Nasa'i. Di situ kuncinya. Karena dari situ bisa langsung kita cari di kitab yang dimaksud. Misalnya muttafaq alaih, berarti saya pakai awan tadi itu. Berarti nyarinya kemana nih? Saya tanya, Rifki. Imam itu Pak hadis Imam Bukhari. Ya udah, berarti kamu cari di Bukhari Muslim, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Cari hadis yang kayak begini nih. Nanti akan ketemu di situ sanadnya apa. Jadi kekurangannya kamu di sini dan siapa tadi? Dan rival adalah di sini tidak mencantumkan sanadnya secara lengkap. Bahkan kamu cuma bilang ini, sanadnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. No, ya tidak bisa. Tidak lengkap namanya. Pasti ada rawi-rawi yang lain di luar Imam Muslim dan Imam Bukhari. Harus lengkap dong. Jadi makanya saya kasih nilai skor 65. Itu kekurangannya. Ya. Ya Pak. Di sana. Oke. Dan semuanya ini ada beberapa mahasiswa yang juga saya kasih nilai 65 ini. Misalnya ada Raihanda, nih Raihanda sama nih. Ada tadi Imam Maulana sama juga ini. Ada Nurul Aulia, Nurul Aulia ini. Ada Ainun Kamila sama juga. Raihanda tadi juga sudah. Jajang ini juga sama ini. Ahmad Hidayatullah sama. Lilis juga sama, Rival juga sama tadi. Terus ada lagi Fahra ada. Kemudian ada Ani Rohaini sama juga nilainya. Ada siapa lagi? Nah itu doang ya. Dan satu lagi yang dapat nilai 75. Coba ini Rasidik. Mana Rasidik? Rasidik. Anak Rasidik, ada Rasidik tadi tuh saya lihat tuh. Halo Pak. Videonya mana videonya Rasidik? Udah Pak. Mana itu? Enggak ada. Udah muncul di sini. Videonya Rasidik mana? Oh ya, oke Rasidik. Coba ini, saya tanya, kenapa kau dapat 75 kamu? Coba. Sanatnya Pak ya? Ntar saya tampilkan dulu ini. Sorry agak lambat ini, masih lama ini. Sabar ya. Oke, ini lihat ya. Di mana kekurangan dari Rasidik ini dan teman-temannya? Nah, kekurangannya adalah memang kamu sudah menyebutkan sanadnya, lihat ya. Tetapi di hadisnya matanya tidak disebutkan, baru yang belum lengkap, ini versi belum lengkap yang ada di modul ini, persis ini. Harusnya kamu lengkapi dengan ada sanad yang ada dari Ahmad atau Turmuzi. Dilengkapi ini. Makanya saya kasih nilai 75 karena tidak lengkap. Sanadnya tidak ditulis secara lengkap. Walaupun di bawahnya ada keterangan sanadnya dari ini nih. Nah, tapi tidak disebutkan di sanadnya sini, di matannya ini. Nah, sorry, di matan, di kalimat bahasa Arabnya. Harusnya dilengkapi nih. Jadi seperti itu ya.
Ini Pak, pas saya diskusi katanya bener kayak gitu Pak ditulis hadisnya. Tidak bisa. Kalau kamu menemukan hadisnya secara lengkap di Sunan At-Tirmizi, berarti kamu tulis di situ ada pasti lengkap sanadnya. Ada itu kalimatnya. Makanya kamu tulis lengkap di situ. Harusnya begitu dong. Berarti kemungkinan kamu kalau cuma begini kan dugaannya berarti kamu tidak menemukan sanadnya nih, tidak menemukan hadisnya nih di kitab Sunan At-Tirmizi. Bisa curiga saya nanti nih. Jangan-jangan kamu tidak menemukan di Sunan At-Tirmizi ini. Kamu cari. Saya dapatnya dari Google Pak, ada Pak. Hah? Cuma pas saya diskusinya malah bener kayak gini tulisnya Pak, yang sesuai di Bulughul Maram. Tidak bisa. Bulughul Maram kan tidak lengkap. Kamu tinggal cari lengkapnya, versi sanadnya yang lengkap di Sunan At-Tirmizi. Kalau tidak ada berarti tidak ketemu dong kalau begitu. Ya. Jadi perhatian ini ya. Oke, baik, saya kira cukup dan berikutnya saya informasikan. Jadi kebetulan hari ini sedang tiba-tiba listriknya mati, jadi gini. Nanti setelah ini saya akan berikan daftar nama mahasiswa yang akan bekerja untuk tugas siswa. Ya, saya akan berikan daftar mahasiswanya. Halo?